Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'syarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Ikhlas, Kemanggisan, Jakarta Barat, dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jumat. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 5 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah. Berarti 7 hari sudah kita meninggalkan tahun yang lalu, tahun 1443 Hijriah. Dan berarti 7 hari sudah kita berada di tahun yang baru, tahun 1444 Hijriah. Nah, terkait dengan pergantian tahun itu, saya ingin mengajak jamaah untuk coba memahami lebih dalam makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian pada ayat ke-19-nya Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin, berdasarkan firman Allah itu, maka ada dua hal yang harus kita miliki sebagai seorang muslim ketika kita menghadapi pergantian tahun. Yang pertama, memiliki kemauan dan keberanian moral untuk melakukan kilas balik, untuk melakukan telaah ulang, untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan muhasabah terhadap seluruh perilaku yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu. Dan ini tidak bermaksud mengungkap kesalahan, dan ini tidak bermaksud untuk membuka aib yang pernah terjadi. Tapi ini adalah perintah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kilas balik, telaah ulang, introspeksi diri, muhasabah kita lakukan? Untuk apa perenungan terhadap perbuatan masa lalu kita laksanakan? Bukankah akan lebih realistis kalau kita menghadapi persoalan-persoalan di masa sekarang dan masa yang akan datang? Bukankah persoalan-persoalan hari ini tidak sedikit dan persoalan-persoalan yang akan datang jauh lebih berat daripada hari ini? Lalu mengapa kita mengingat kembali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di masa lalu itu? Hadirin, itulah pendapat sebagian orang yang ingin lari dari tanggung jawab. Sebab kalau mereka melakukan muhasabah, mereka akan menemui kesalahan mereka, mereka akan menemui kekurangan mereka, kelemahan mereka, keburukan mereka, dan mereka tidak siap menghadapi itu semua. Sehingga untuk menutupi lembaran sejarah hitam itu, mereka mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah, bahwa itu semua mengada-ada. Padahal Allah mengajarkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, kalau hari ini kita ingin lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita ingin lebih baik daripada hari ini, maka lakukanlah introspeksi diri, lakukanlah telaah ulang, lakukanlah muhasabah. Bukankah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan contoh tentang hal itu? Dan ketika beliau sedang menderita sakit, beliau berupaya menyempatkan diri untuk berkumpul dengan para sahabatnya di kota Madinah. Di situ beliau berpidato, dan isi pidatonya sungguh sangat mengesankan sehingga membuat orang terharu mendengarnya. Di antara isi pidatonya adalah, sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang selalu menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Oleh karena itu, manakala ada di antara kamu yang pernah merasa teraniaya olehku, atau pernah melihat kesalahanku,
Maka sekarang berdirilah, bangkitlah untuk menuntut balas terhadap diriku sebelum aku dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Hadirin, tapi tak satu pun di antara sahabat beliau yang berdiri untuk menuntut balas kepada Nabi. Kemudian Nabi mengulangi lagi dengan bahasa yang lebih jelas dan tegas. Kata beliau, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kamu yang pernah melihat kesalahanku, tapi kalian belum sempat mengungkapkannya, maka sekarang silahkan kalian ungkapkan. Hadirin, itulah di antara isi pidato beliau yang disampaikan di depan para sahabatnya di kota Madinah. Dan pidato beliau jelas mencerminkan adanya kemauan dan keberanian moral dalam melakukan kilas balik, telaah ulang, introspeksi diri, dan muhasabah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, manakala kita dalam melakukan introspeksi diri atau muhasabah itu, lalu kita menemukan kekurangan, kesalahan, keburukan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu itu, maka hendaklah segera beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan cara yang benar menurut syariat agama kita. Lalu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan manakala yang kita jumpai justru kebaikan-kebaikan, mari terus kita pertahankan. Lalu kita tingkatkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jadi jelas melakukan muhasabah tidaklah bermaksud menyinggung dan melukai perasaan siapapun, tapi justru untuk mengambil ibrah, pelajaran, agar lihat kita, hari esok kita lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik juga daripada hari kemarin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukankah di dalam Al-Quran tidak kurang dari 500 ayat yang mengungkap tentang kisah-kisah masa lalu, baik kisah yang positif maupun yang negatif dengan segala akibatnya. Misalnya kejahatan Fir'aun dengan segala akibatnya, kebiadaban Namrud dengan segala akibatnya, kesombongan Qarun dengan segala akibatnya. Semua itu dituturkan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Lalu apakah dengan begitu berarti Allah hendak membuka aib Raja Fir'aun? Apakah dengan begitu berarti Allah hendak membeberkan kejahatan Raja Namrud? Lalu apa gunanya kisah itu diungkapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahuinya? Jawabannya adalah agar umat Nabi Muhammad selamat dari fitnah hidup dunia dan akhirat, agar umat Nabi Muhammad dapat mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah masa lalu itu. Lihatlah bagaimana akhir perjalanan hidup Raja Fir'aun akibat tindak kesewenang-wenangannya. Lihatlah akhir perjalanan Raja Namrud akibat kezolimannya. Lihatlah bagaimana akhir perjalanan Qarun akibat kecongkakannya, keangkuhannya, dan kesombongannya. Jadi disinilah letak pentingnya kita melakukan muhasabah. Itulah poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam ketika menghadapi pergantian tahun adalah
kita jangan seperti orang yang linglung. Kita jangan seperti orang yang lupa kepada Allah. Sebab kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan membuat kita lupa terhadap diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah lupa terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan sadar lagi dari mana sesungguhnya kita berasal. Lalu berada di mana kita sesungguhnya saat ini, dan akan kemana kita setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kalau sudah begitu, maka jadilah manusia-manusia yang cenderung melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadilah manusia-manusia yang selalu bergelimang dalam lembah dosa, selalu bergelimang dalam lembah kemungkaran dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mengisi tahun baru ini, tahun 1444 Hijriah, dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang kelak akan memperoleh husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina